didukung oleh Pemirsa, untuk menyusun sebuah kebijakan diperlukan data yang akurat. Untuk itulah dibentuk Badan Pusat Statistik yang merupakan lembaga non-kementerian yang bertugas menyediakan kebutuhan data statistik bagi pemerintah dan masyarakat. Bersama saya Lucia Saharwi dalam Eksekutif Bicara kali ini kita akan berbincang-bincang mengenai kinerja BPS bersama Kepala Badan Pusat Statistik untuk melihat langsung realitas kinerja dari pemimpin bangsa dari dekat, dari hati. Halo Pak Kecup, selamat siang. Selamat siang Mbak Lucy, gimana iya, sehat? Baik, sehat. Apa kabar Pak? Baik. Terima kasih sekali nih sudah mengundang tim Eksekutif Bicara di sini nih Pak. Saya juga makasih Metro mau datang ke Badan Pusat Statistik. Iya, Bapak sedang melihat-lihat buku nih, sepertinya di ruangan Bapak juga banyak sekali buku. Suka membaca ya Pak ya? Ya, hobi saya itu membaca. Biasanya bukan hanya statistik tapi juga novel. Semua jenis buku. Ya. Biasanya ada target nggak Pak dalam 1 bulan mungkin harus 1 atau 2 buku Kalau yang dibaca? Minggu biasanya saya 1 artikel ilmiah, tapi kalau novel mungkin sebulan satu lah. Oke, jadi ada selingannya ya Pak ya, tidak melulu yang berbau ilmiah atau statistik begitu Pak ya? Iya, kalau nggak nanti nggak imbang. Iya, nggak imbang, betul. Kalau orang dengar tentang Badan Pusat Statistik pasti dipikirannya, oh kalau Badan Pusat Statistik itu pasti tentang data-data begitu Pak ya. Nah, bagaimana bisa dapat data-data yang akurat begitu untuk bisa mensupport ya kebutuhan data statistik bagi pemerintah dan masyarakat. Nah, itu salah satu yang dilakukan oleh BPS ya Pak ya? Iya, betul. Jadi tugas pokok BPS itu adalah mengumpulkan data statistik dasar. Kita melakukan 3 jenis sensus, ada sensus penduduk, itu terakhirnya tahun 2010, ada sensus pertanian, terakhirnya 2013, dan kita sensus ekonomi tahun 2016 ini. Tetapi sebetulnya di BPS itu tiap bulan kita melakukan survei karena dan hasilnya kita rilis di sini setiap awal bulan dan pertengahan bulan. Nah, kalau bicara soal sensus baru-baru ini tahun 2016 ya Pak dilakukan sensus ekonomi ya. Ini kan 10 tahun sekali betul ya Pak ya. Betul. Nah, tapi di awal Agustus ini juga ada sensus ekonomi lanjutan begitu ya Pak ya. Nah, ini bedanya apa Pak? Jadi seperti saya bilang, sensus ekonomi 2016 ini merupakan sensus ekonomi yang keempat. Dan persiapannya meskipun dilakukan tahun 2016 itu sudah beberapa tahun sebelumnya. Pada bulan Mei 2016 kita baru melakukan pendaftaran atau kalau istilah statistiknya listing gitu ya. Tujuannya kita mengumpulkan data berbagai aktivitas ekonomi, usaha dan perusahaan, seluruh kegiatan ekonomi kecuali pertanian. Itu baru awalnya. Karena ini kegiatan besar, makanya pada bulan Agustus dan September tahun 2017 ini kita melakukan lanjutan. Kita berusaha mengeksplorasi lebih detail karakteristik apa saja yang ada di tiap unit usaha, supaya kita paham, kita mempunyai peta yang bagus mengenai karakteristik masing-masing usaha, sehingga kalau kita mau intervensi sebuah kebijakan itu bisa lebih fokus. Oke, nah dari hasil sensus ekonomi pada Mei 2016 lalu apa Pak hasilnya? Terus kemudian apakah masyarakat bisa mendapatkan data ini Pak? Oh ya, hasil sensus ekonomi 2016 yang lalu itu sudah kita launching pada bulan April tahun 2017. Masyarakat bisa melihatnya, kita meng-create web khusus se2016.bps.go.id. Di sana banyak temuan yang menarik. Misalnya saja dari hasil itu kita tahu bahwa jumlah usaha dan perusahaan di Indonesia pada tahun 2016 itu sekitar 26,71 juta. Dari sana kita juga tahu bahwa dari 26,71 juta ini 99,33%-nya itu merupakan usaha mikro dan kecil. Artinya memang ini banyak sekali usaha-usaha kecil yang tersebar. Begitu ya Pak ya? Kecil sekali. Kalau saya bilang usaha mikro kecil, kalau misalnya industri itu berarti jumlah tenaga kerjanya kurang dari 20. Jadi kita bisa membayangkan karakteristik perusahaan di Indonesia kecil-kecil banyak sekali, karena perusahaan menengah besarnya itu hanya 1,67%, ya. Jadi kita harus memahami ke sana. Nah, ini dari 26,7 juta ya Pak ya. Ini apakah akan didata ulang semuanya Pak dalam SE lanjutan atau bagaimana nih Pak? Oh enggak, itu kemarin kita ingin mendapatkan populasi ya, 26 juta itu penyebarannya di mana,
usahanya apa saja begitu. Tetapi data yang kita kumpulkan masih kurang lengkap, karena itu kita tindak lanjuti di Sensus Ekonomi 2016 lanjutan ini. Jadi kita akan ambil sampel. Kita ambil sampel untuk usaha mikro kecil, itu kita ambil sampel 1,5 juta, akan kita datangi 1,5 juta usaha mikro kecil. Jadi dipilih acak begitu ya Pak ya? Kemudian untuk usaha menengah besarnya, jadi kita ambil acak, nanti kita datang ke sana, kita tanyakan karakteristik yang lebih detail. Misalnya struktur tenaga kerjanya, berapa jumlah tenaga kerjanya, umurnya, laki perempuan dan sebagainya, struktur permodalannya. Kemudian kita juga mau menanyakan apa sih kendala usaha yang mereka hadapi itu, supaya kita ke depan bisa membantu usaha-usaha kecil ini untuk maju lebih bagus lagi. Misalnya saja, apakah mereka mengalami kendala di dalam pemasaran, ataukah mereka mengalami kendala dalam mendesain produk, apakah mereka mengalami kendala dalam permodalan dan sebagainya. Itu perlu kita identifikasi supaya ketika kita membuat sebuah kebijakan itu pas apa yang harus dibantu gitu. Jangan dipukul rata di seluruhnya. Idealnya kan spesifik ya, untuk industri ini perlu bantuan ini. Gitu. Tapi pertanyaan mengenai seperti misalnya permodalan itu kan biasanya termasuk pribadi begitu Pak ya. Takutnya tidak semua responden ini mau menjawab Pak. Nah, apa yang akan dilakukan BPS supaya respondennya mau menjawab? Kita akan bahas lebih lanjut nanti ya Pak ya. Boleh. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Eksekutif Bicara, mengenal kinerja dari para pemimpin bangsa lebih dekat dari hati. Didukung oleh Kembali lagi di Eksekutif Bicara pemirsa, saya masih bersama Bapak Kecuk Suharyanto yang sekarang membawa saya ke ruangan mana nih Pak nih? Ini Mbak Lucy, saya ajak ke ruangan yang namanya PST, Pelayanan Statistik Terpadu. Jadi ruangan ini begini, ketika BPS melakukan reformasi birokrasi tahun 2012, kita itu punya beberapa tujuan. Yang pertama, kita ingin menghasilkan data yang berkualitas, yang akurat. Yang kedua, kita ingin BPS itu lembaga yang bersih. Dan yang ketiga, harus memberikan pelayanan publik. Jadi supaya data BPS gampang diakses oleh semua orang. Jadi ruangan ini pada dasarnya kalau mereka mau berkunjung, free semuanya, silahkan berkonsultasi. Kita punya tenaga-tenaga statistik yang siap membantu. Wow, ini jadi berarti bagian dari layanan yang dilakukan oleh BPS gitu Pak. Nah kalau terkait dengan sensus ekonomi misalnya Pak, ini yang sekarang memang sedang dilakukan, ini layanannya seperti apa Pak? Apakah memang petugas sensus mendatangi satu-satu begitu Pak responden? Iya, saat ini kita mengerahkan 47.000 petugas di seluruh Indonesia. Mereka mulai tanggal 1 Agustus kemarin sampai tanggal 30 September akan mengunjungi seluruh unit usaha atau perusahaan yang terpilih sebagai sampel. Nah ini kan terkait dengan SE lanjutan ini, pertanyaannya kan sebenarnya lebih mendalam begitu ya Pak ya daripada yang sebelumnya begitu. Ada pertanyaan seperti neraca, permodalan begitu yang memang mungkin bagi sebagian besar responden terasa terlalu pribadi untuk diungkapkan. Nah ini apabila responden menolak ini sebenarnya bisa nggak sih Pak? Harusnya enggak. Jadi yang pertama, data yang dikumpulkan oleh petugas BPS itu dijamin kerahasiaannya. Petugas BPS tidak boleh memberikan informasi ini ke siapapun. Kita punya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang statistik. Kalau petugas kita nakal katakan memberikan informasi, dia bisa masuk penjara. Tetapi jadi hal yang sama, responden harusnya merasa aman begitu ya Pak ya? Betul. Tetapi sebaliknya di undang-undang tersebut juga disebutkan bahwa responden itu wajib memberikan data kepada BPS. Jadi di sana ada perlindungan keterangan yang diberikan, jamin kerahasiaannya, ada kaitannya dengan pajak. Petugas andai kata membocorkan ada sanksi, tapi responden juga wajib. Kalau responden ini menolak, akan ada sanksinya di dalam pasal-pasal tersebut. Kalau memberikan data yang tidak akurat, itu bagaimana? Harusnya enggak ya. Jangan sampai itu terjadi, karena kita punya istilah garbage in, garbage out. Kalau responden itu memberikan jawaban yang tidak jujur, kemudian kita olah, hasilnya juga menjadi salah, kebijakannya menjadi salah. Jadi saya sangat berharap responden itu memberikan jawaban yang jujur, memberikan keterangan apa adanya, toh juga dijamin kerahasiaannya, ya kan? Dan nanti ketika kita publikasi,
itu tidak muncul perusahaan individu per individu, tidak seperti itu. Semuanya kita gabungkan. Yang paling penting buat BPS dapat gambaran dari makro, tidak mikro. Oke. Nah ini terkait dengan kendala-kendala di lapangan ini apa saja Pak yang ditemui selain mungkin responden yang tidak mau memberikan data begitu? Kendalanya agak berbeda-beda. Kalau misalnya di daerah perkotaan, ya itu agak sulit menemui responden. Petugas kita kan melakukan kunjungan itu tidak hanya hari libur, tapi hari kerja kan. Jadi banyak responden, apalagi seperti Jakarta, pagi-pagi berangkat sampai malam. Nah seperti itu menjadi kendala di perkotaan. Tetapi kalau di pedesaan itu untuk wilayah-wilayah daerah timur itu perlu perjuangan yang berat sekali. Misalnya kemarin saya datang ke Papua Barat untuk mengunjungi sebuah usaha kecil saja, perdagangan. Di sana ada toko kelontong yang harus kita cacah. Kita harus naik mobil, habis itu naik ojek, pakai nyebrang sungai dan sebagainya. Jadi kendalanya bisa berbeda-beda selain sulit menemui responden. Jadi medannya juga ternyata ini salah satu tantangan tersendiri bagi petugas sensus begitu ya Pak ya. Kali ini kan sensus ekonomi lanjutannya juga berlangsung lebih lama ya Pak ya dibandingkan tahun lalu. Tahun lalu kan hanya sebulan, kali ini bisa sampai 2 bulan begitu. Kenapa Pak? Padahal jumlah responnya lebih sedikit. Karena itu tadi kuesioner yang kita gunakan lebih tebal, karena kita ingin menanyakan pertanyaan-pertanyaan lebih rinci. Seperti saya bilang tadi, kendala dalam melakukan usaha, kendala dalam permodalan, ketenagakerjaan, dan itu butuh waktu yang lebih lama gitu. Kuesioner lebih tebal, pertanyaan dikumpulkan lebih rinci karena waktunya lebih lama, kita kasih 2 bulan. Oke, lalu setelah data-data dikumpulkan, apa yang dilakukan? Ini kita akan bahas lebih lanjut nanti ya Pak Kecuk. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Eksekutif Bicara, melihat realitas kinerja para pemimpin bangsa dari dekat, dari hati. Didukung oleh Dan saya masih bersama Kepala BPS Bapak Kecuk Suharyanto yang dari tadi dengan senang hati menjawab berbagai pertanyaan saya seputar BPS ya Pak. Ya Pak, menyambung pertanyaan saya tadi tentang kalau data-data ini sudah didapat oleh para petugas sensus begitu ya Pak. Kemudian apa yang dilakukan dengan data ini Pak? Data tersebut akan kita olah secara bertahap dari kabupaten, dari provinsi, kemudian di sini. Kalau sudah selesai semuanya, nanti akan kita upload ke web kita, tetapi disertai juga dengan sosialisasi ke seluruh stakeholder supaya data tersebut dimanfaatkan untuk kebijakan mereka. Kira-kira berapa lama Pak dari terkumpulnya data hingga di-upload di web? Kita berharap akan selesai sekitar 8 bulan, 10 bulan begitu. Oke, nah data-data yang di-upload di web ini kan artinya bisa diakses oleh semua begitu Pak ya, tidak terkecuali. Nah ini siapa sih yang mengawasi data-data ini Pak? Ketika BPS merilis sebuah data, itu banyak pihak yang mengawasi. Yang pertama berdasarkan undang-undang, ada yang namanya Forum Masyarakat Statistik. Itu merupakan lembaga independen yang terdiri dari profesor, dari pemerintah dan sebagainya. Dia akan mengkritisi atau memberi masukan. Yang kedua, secara rutin lembaga internasional itu datang ke BPS, mencek apakah semua metodologinya betul atau tidak. Yang ketiga tentunya adalah masyarakat ya. Jadi BPS ketika mengumpulkan data itu selalu menggunakan metodologi yang memang sudah ditentukan oleh PBB Komisi Statistik. Oke, nah ini mungkin banyak responden yang bertanya-tanya, kalau saya memberikan data, lalu apa sih sebenarnya untungnya buat saya? Ini mungkin bisa dijelaskan Pak. Mungkin kalau keuntungan secara langsung tidak, tetapi bayangkan seperti ini. Misalnya dia seorang pengusaha kecil, kemudian data tersebut kita kumpulkan, dari sanalah diambil sebuah kebijakan. Katakanlah pemerintah melihat bahwa usaha-usaha kecil itu membutuhkan permodalan seberapa besar. Jadi nanti akan menyalurkan, dampaknya akan ke sana. Dampak langsungnya memang tidak akan terasa seketika, tetapi nanti ketika sudah diangkat sebagai sebuah kebijakan, itu kita harapkan mampu membenahi apa yang menjadi kendala. Mungkin dari situ juga kita bisa melihat pemetaan industri begitu ya Pak ya. Jadi kalau tertarik untuk membuka suatu industri mungkin bisa dilihat di daerah ini apa yang lebih banyak begitu ya dominan. Para pengusaha bisa melakukan perencanaan pengembangan bisnis karena dari sana dari peta itu nanti kelihatan usaha apa saja yang banyak di sana. Kalau itu kita sandingkan dengan sumber daya yang tersedia, kemudian bisa dilakukan berbagai perencanaan yang lebih bagus tentunya. Oke, nah ini sensus ekonomi yang dilakukan ini kenapa tidak termasuk pertanian Pak?
Karena untuk pertanian kita sudah mempunyai sensus khusus, namanya sensus pertanian. Kembali itu 10 tahun sekali dan terakhir 2013. Nanti sensus pertanian lagi tahun 2023. Oh, oke. Jadi selain sensus ekonomi yang dilakukan BPS juga adalah sensus pertanian. Satu gitu. lagi sensus penduduk. Oke, apalagi Pak kegiatan selain itu Pak yang dilakukan oleh BPS? Itu hanya sensusnya, tetapi setiap bulan, bahkan setiap hari, setiap minggu, BPS itu melakukan survei harga-harga. Jadi kita kirim petugas kita ke pasar-pasar mengumpulkan data harga, diolah setiap awal bulan jadilah angka inflasi. Kita mengumpulkan data ke 300.000 rumah tangga mengenai sosial ekonomi mereka, kita olah 2 kali setahun jadilah angka kemiskinan, begitu. Jadi kalau surveinya BPS sendiri sih hampir tiap hari ada yang berkunjung ke lapangan. Jadi bisa dibayangkan mengumpulkan data itu bukan sesuatu yang mudah, berat sekali. Tapi banyak nada-nada miring yang meragukan data-data dari BPS ini, katanya oh ini tidak real, tidak sesuai dengan kenyataan. Ini bagaimana Pak? Sebetulnya kalau kita lacak ke dalam, berusaha memahami apa yang ada di belakang angka, saya pikir akan bisa dipahami. Mengenai data miring soal petugas yang katanya tidak berkunjung ke lapangan, saya menyadari bahwa misalnya kayak sensus ekonomi 2016 yang lalu itu kan kita mengerahkan 303.000 petugas. Ya, kita sudah membuat sebuah sistem bagaimana supaya petugas betul-betul menjalankan tugasnya yang baik. Tetapi tidak bisa dipungkiri kalau ada 1-2 petugas yang nakal gitu, tapi ya jangan digeneralisasikan gitu. Kita sudah mempunyai sistem bagaimana itu terjadi dan ke depan kita akan berusaha semakin baik lagi. Untuk petugas-petugas ini apakah ada seperti pengawasnya begitu Pak di lapangan? Iya. Jadi selain petugas lapangan itu kita punya pengawas ya yang setiap 3 hari sekali akan mencek apakah mereka betul-betul kunjung, kemudian mengenai isiannya begitu. Kita selalu ada. Jadi ada tenaga lapangan, ada tenaga pengawas. Pengawas ini nanti akan dicek lagi oleh di atasnya lagi berjenjang. Kita pengawasnya dilakukan berjenjang. Oke. Nah, terkait dengan sensus ekonomi yang dilakukan ini harapannya apa sih Pak sebenarnya? Kita berharap bahwa dari sensus ekonomi ini responden memberikan jawaban jujur apa adanya, sehingga kalau memberikan jawaban yang benar kita olah menjadi sebuah data yang benar, kebijakannya menjadi tidak salah. Jadi kita berharap bahwa nanti kalau sudah selesai ini tidak hanya menjadi sebuah data, tetapi betul-betul dimanfaatkan untuk menyusun berbagai kebijakan. Dan ini namanya sensus ekonomi mencakup seluruh sektor kecuali sektor pertanian. Pihak manapun akan bisa menggunakan. Mungkin bisa diberikan himbauan Pak kepada para responden terkait dengan sensus ekonomi lanjutan ini Pak? Ya, saya sungguh berharap bahwa para responden membuka pintu mereka terhadap petugas kita. Kembali saya jamin kerahasiaan data yang diberikan kepada petugas kita. Dan sekali lagi jawaban yang jujur akan menghasilkan data yang akurat dan kebijakan yang benar. Oke, jadi responden tidak perlu takut bila data-data yang diberikan ini akan bocor begitu ya, karena dijamin kerahasiaannya. Ada undang-undangnya begitu Pak ya bagi petugas BPS yang ternyata terbukti membocorkan rahasia yang disampaikan oleh responden. Begitu juga sebaliknya ya Pak ya, kalau respondennya tidak memberikan data yang akurat juga ada sanksinya begitu Pak ya. Jadi harus ada kerjasama kedua belah pihak. Begitu ya Pak ya. Baik, jadi memang peran BPS di sini sangat diperlukan. Mudah-mudahan BPS bisa melaksanakan amanahnya dengan baik begitu Bapak ya, memberikan data-data yang akurat guna kepentingan kita semua begitu ya Pak. Terima kasih Pak Kecuk sudah bersedia menerima tim eksekutif bicara. Saya pamit ya Pak ya. Terima kasih Mbak Lucia. Dan pemirsa demikian eksekutif bicara kali ini. Saya Lucia Sari undur diri. Kita masih akan bertemu lagi di episode selanjutnya untuk melihat realitas kinerja pemimpin bangsa dari dekat, dari hati. Makasih Pak. Terima kasih Mbak Lucia. Didukung oleh